Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Hidayah, Raudatul Jannah, dan Iin Permata Puspita Sari Cibro. Makalah kami berjudul Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berarti rencana pelajaran. Sedangkan administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina secara kontinu terhadap situasi belajar dan mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip dan fungsi administrasi kurikulum. 1. Produktivitas. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. 2. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek lainnya dididik pada porsi yang seharusnya, juga penuh dengan tanggung jawab untuk mencapai sebuah tujuan daripada kurikulum. 3. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan kurikulum, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat. 4. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan ini harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya untuk memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan relatif waktu yang cukup singkat. Dan yang kelima yaitu mengarahkan visi dan misi tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses ini harus dapat memperkuat visi dan misi dan tujuan daripada kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, isi, yang ketiga, metode, dan yang keempat yaitu evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem komponen kurikulum pun akan terganggu juga. Baiklah, nama saya Raudatul Jannah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai administrasi kurikulum dalam pendidikan. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum ini sangat erat hubungannya dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, karena pola-polanya yang berbeda dan juga cara penyampaian pelajarannya pun berbeda pula. Pola-pola dalam organisasi kurikulum ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, separated subject kurikulum. Menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas
pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya, dan juga antara suatu kelas dengan kelas yang lainnya. Kemudian yang kedua, correlated subcurriculum. Pada dasarnya, organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, bersangkut paut, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lainnya itu masih dipertahankan. Kemudian yang ketiga, integrated curriculum. Ini meniadakan batas-batas antara berbagai macam mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kemudian, ruang lingkup administrasi kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. Kemudian, kegiatan-kegiatan administrasi atau manajemen kurikulum. Kegiatan manajemen dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan manajemen kurikulum ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Dan yang kedua, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Penjelasan yang pertama mengenai kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru meliputi pembagian tugas mengajar, pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler, dan koordinasi penyusunan persiapan mengajar. Kemudian pembahasan dari yang kedua mengenai kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar meliputi penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program berdasarkan satuan waktu tertentu, pengisian daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil evaluasi, dan terakhir kegiatan bimbingan penyuluhan. Baiklah, nama saya Inter Mata Puspita Sari Cibro. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai administrasi kurikulum dalam pendidikan, yaitu pelaksanaan administrasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru, dalam pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan tingkat dalam pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah. Namun antara kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dia berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yang menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik dan menyusun laporan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin, perilaku seorang administrator, penyusunan rencana tahunan, pembinaan organisasi sekolah, koordinasi dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan memimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi dan pembinaan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, pembagian tugas bimbingan belajar. Pembagian tugas ini dilakukan melalui musyawarah guru yang dipimpin kepala sekolah. Keputusan tugas tersebut selanjutnya dituangkan dalam jadwal pelajaran untuk 1 semester atau 1 tahun akademik. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.